Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Maulina Otolua dengan NIM 433420003 dari jurusan Fisika. Kesempatan saya akan membawakan mengenai tumbuhan Gymnospermae dan Spermatophyta yang termasuk ke dalam jenis monokotil. Tumbuhan yang pertama yaitu tumbuhan yang termasuk ke dalam jenis Gymnospermae yaitu Cycas revoluta. Tumbuhan Cycas revoluta ini adalah salah satu jenis tanaman hias dalam kelompok pakis haji atau Cycas. Tumbuhan ini cocok ditanam pada sudut-sudut rumah atau sebagai pohon hias pemanis pada taman kota. Di habitat aslinya kita bisa temui di daerah dataran tinggi serta dengan suhu yang cukup dingin. Tumbuhan ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yakni memiliki warna daun hijau muda, hijau tua hingga ke kuning-kuningannya. Daunnya berbentuk sangat unik yang menyerupai daun palem, namun ukurannya itu lebih kecil, dan apabila ditanam ini dijadikan salah satu koleksi tanaman hias dan dapat menambah keindahan halaman rumah dan membuat taman menjadi lebih asri. Tumbuhan ini juga memiliki bentuk seperti pohon palem, tetapi ukuran batang yang lebih pendek dan rendah dapat tumbuh sekitar 4 meter. Akar tumbuhan ini termasuk dalam sistem akar tunggang atau radix primaria. Batang utamanya juga menyerupai palem dengan berupa batang yang tegak dan lurus, diameter 30 cm. Pola percabangan batangnya adalah monopodial, daunnya sepintas terlihat seperti keris dengan bentuk daun yang majemuk dan menyirip atau yang lebih dikenal dengan paripinatus. Anak daunnya bercabang hingga pucuk. Cycas jenis ini dikenal sebagai cycas kecil dengan ukurannya kecil dan digunakan sebagai hiasan interior maupun eksterior. Selanjutnya, pohon cemara Norfolk merupakan salah satu jenis pohon yang dijadikan tanaman hias. Cemara yang dapat mencapai tinggi sekitar 6 meter ini memiliki cabang dan ranting yang tersusun rapi dan ditutup oleh daun-daun dengan bentuk menyerupai jarum yang tumpul. Daun-daun mudanya memiliki panjang sekitar 1–1,5 cm dengan tebal 1 mm dan berwarna selalu hijau. Semakin tumbuh tinggi pohon cemara ini, cabang-cabang ini akan terlihat tidak simetris. Tanaman cemara ini memiliki akar tunggang. Warna dari akar tanaman cemara putih kotor atau kekuningan. Akar cemara ini digunakan untuk menyerap unsur hara yang ada di dalam tanah dan juga untuk menyerap air. Tanaman cemara ini juga memiliki batang yang berdiri tegak, bulat, di mana permukaan batang itu agak kasar, serta dalam batangnya mengandung resin yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan pada industri kosmetik. Dan batang tanaman ini memiliki warna coklat dan mempunyai percabangan yang sangat banyak. Selanjutnya mengenai tanaman yang termasuk ke dalam jenis tanaman monokotil yaitu pohon kelapa. Kelapa ini masuk dalam jenis palem-paleman jika dilihat dari struktur pohonnya. Pohon kelapa ini diklasifikasikan sebagai tumbuhan berkeping satu. Kelapa ini juga sangat bermanfaat untuk manusia sebab airnya dapat diminum sebagai obat alergi dan buahnya dapat dimanfaatkan untuk dibuatkan santan dan minyak kelapa serta daunnya dibuat sebagai anyaman. Yang pertama, bentuk akar. Akarnya serabut, tebal dan berkayu, berkerumun layaknya membentuk bonggol. Batangnya beruas-ruas khas tipe monokotil dengan pembuluh menyebar serta bunga-bunganya tersusun majemuk dan buah berukuran cukup besar, diameternya antara 10–20 cm atau bahkan lebih, berwarna kekuningan atau hijau bahkan coklat. Dan daunnya itu tersusun secara majemuk, menyirip, sejajar dan tunggal. Pandan wangi atau biasa disebut pandan saja adalah jenis tumbuhan monokotil dari famili Pandanaceae yang memiliki daun beraroma wangi yang khas. Daunnya merupakan komponen penting dalam tradisi masakan Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Tumbuhan ini mudah dijumpai di pekarangan atau tumbuh liar di tepi-tepi selokan yang teduh. Pandan wangi memiliki aroma yang khas pada daunnya. Komponen aroma dasar dari daun pandan wangi berasal dari senyawa kimia 2-asetil-1-pirolin yang terdapat juga pada tanaman jasmin. Daun pandan wangi mengandung alkaloida, saponin, tanin, flavonoida, polifenol, dan zat warna.
Pandan memiliki tata letak daun yang tersebar. Daun pandan merupakan jenis daun yang tidak lengkap karena tidak memiliki tangkai dan hanya memiliki pelepah serta helaian daun saja. Daun pandan berbentuk memanjang dengan pangkal daunnya rata dan ujung yang runcing. Tepi daun pandan bergerigi dan urat daun yang sejajar. Teksturnya seperti kertas dan memiliki warna daun yang hijau. Daun pandan memiliki panjang sekitar 40-80 cm dan lebarnya 3-5 cm. Bunga daun pandan adalah bunga majemuk. Bentuknya terlihat seperti bonggol dengan warna putih. Bunga pandan memiliki kelamin tunggal. Biasanya, bunga dapat ditemukan pada bagian ujung batang atau pada ketiak daun pelindung. Ukuran bunga cukup besar dan seringkali berwarna. Bunga dengan kelamin jantan bisa memiliki putik atau tidak dengan putik yang rudimenter. Pada bunga jantan ditemukan banyak benang sari yang ada pada sumbu bunga. Ukurannya pendek atau bisa juga panjang. Tangkai sari pada bunga pandan terlihat seperti berlekatan. Kepala sarinya tegak dan mempunyai 2 ruang sari. Bunga betina tidak memiliki benang sari. Sifatnya bisa fertil atau steril. Buah pandan adalah buah batu yang posisinya menggantung dan berbentuk seperti bola. Ukuran buah pandan diameternya adalah 4 hingga 7,5 cm. Dinding buah pandan terdapat rambut dan berwarna jingga. Batang pandan memiliki percabangan monopodial, yaitu batang pokoknya memiliki ukuran yang lebih besar daripada cabangnya, dan batang utamanya lebih mudah dibedakan dengan cabang-cabangnya. Pandan tumbuh tegak lurus dengan batang yang bulat. Pada permukaan batangnya memperlihatkan bekas-bekas daun. Tanaman pandan wangi berakar serabut untuk menyerap air di dalam tanah. Tanaman ini juga bercabang pada bagian pangkal batang yang nantinya akan muncul berupa akar tunggang yang dapat menopang tanaman bila nanti sudah cukup besar. Tanaman selanjutnya adalah tanaman bawang putih. Bawang putih adalah herbase musim berumpun yang mempunyai ketinggian sekitar 60 cm. Tanaman ini banyak ditanam di ladang-ladang di daerah pegunungan yang cukup mendapat sinar matahari. Struktur morfologi dari tanaman bawang putih atau Allium sativum ini terdiri atas akar, batang utama, batang semu, tangkai bunga yang pendek atau sekali keluar, dan daun. Akar bawang putih terbentuk di pangkal bawah batang sebeninya atau diskus. Di atas diskus terbentuk batang semu yang dapat berubah bentuk dan fungsinya sebagai tempat penyimpanan makanan cadangan atau disebut umbi. Umbi bawang putih ini terdiri atas beberapa bagian bawang putih yang disebut dengan siung. Siung-siung ini terbungkus oleh selaput tipis yang kuat sehingga tampak dari luar seolah-olah umbi yang berukuran besar. Daun bawang putih berupa helai-helai seperti pita yang memanjang ke atas. Jumlah daun yang dimiliki oleh tiap tanamannya dapat mencapai 10 buah. Bentuk daunnya pipih, rata, tidak berlubang, runcing di ujung atasnya, dan agak melipat ke dalam atau arah panjang atau membulur. Bawang putih ini memiliki umbi yang mana merupakan umbi majemuk, di mana bentuknya hampir bulat dengan diameter berkisar antara 4-6 cm. Dalam satu umbi bisa terdiri dari 8 siung sampai 20 siung bawang putih, yang mana keseluruhan siung ini dibungkus oleh selaput tipis berwarna putih sekitar 3-5 selaput. Setiap individu yang terdapat dalam siung ini dibungkus lagi oleh 2 selapis selaput tipis berwarna putih dan agak longgar, sedangkan dalam selaputnya berwarna pink agak putih yang melekat pada siung dan mudah untuk dikupas.